Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang untuk semua. Perkenalkan, nama saya Yosua Pewomane, Prodi Pendidikan Sosiologi, kelas C, semester 5. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu tentang sosiologi postmodern. Langsung saya tidak memperpanjang waktu. Sosiologi postmodern dianggap sebagai tradisi baru. Jadi kita harus memahami dulu apa itu teori sosiologi, apa itu teori klasik. Teori sosiologi klasik dan sosiologi modern. Baru kita mempelajari tentang sosiologi postmodern. Jadi teori postmodern adalah kelanjutan dari teori klasik dan dengan teori modern. Istilah postmodern masuk di Indonesia pada tahun 1930. Di bidang seni muncul kata postmodern. Bukan di bidang sosiologi, tetapi muncul bidang seni. Belum sepopuler sekarang dan belum berkembang dalam sosiologi dipopulerkan Frederick de Ons memberikan beberapa pendapat, tetapi pada bidang seni. Kemudian pada tahun 1939, Arnold Toynbee mempopulerkan sosiologi postmodern hanya selisih 9 tahun. Tetapi pendapatnya itu masih berpengaruh sehingga sekarang kemudian pada tahun 1960 istilah postmodern masuk di Indonesia. Pada tahun 2000 itu sudah dipopulerkan sehingga banyak orang yang memahami apa itu sosiologi postmodern. Untuk memahami postmodern, kita melihat pandangan beberapa tokoh. Postmodern bukan paham tunggal dari sebuah teori, namun justru menghargai teori-teori yang bertebarangan dan sulit dicari titik temu yang tunggal. Namun Iota dan Veldren, postmodern adalah sebuah pemutusan total dari modernisme. Menurut Derrida Faulet dan Bauder, sebuah bentuk radikal dari kemodernan yang akhirnya bunuh diri karena sulit menyeragamkan teori-teori sehingga melahirkan teori yang disebut dengan postmodern. Menurut Giddens, postmodern adalah bentuk sudah sadar yang lebih baik. Perbedaan postmodernisme dengan postmodernitas. Postmodernisme adalah sebuah cara berpikir dalam melihat fenomena sosial atau fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan sebuah pandangan postmodernitas di situasi dan tata sosial, teknologi dan informasi sosial lebih memacu pada gaya hidup. Mengapa dikatakan sebagai postmodern? Dikatakan postmodern karena kritik terhadap postmodernis terhadap sekularis
modernisme dianggap melahirkan. Yang pertama, determinasi ini disetir oleh alam dan sifatnya pasti. Yang kedua, saintisme, segala sesuatu harus dijelaskan secara ilmu. Yang ketiga, positivisme, yang juga mengabaikan segala yang sifatnya metafisik dan kritik, postmodernisme. Yang keempat, individualisme, cara berpikir dualisme. Dalam dualisme itu ada cara berpikir positif dan negatif, mengubah pola nalar manusia lebih suka kepercayaan, dan yang kedua lebih sesuatu yang dapat diukur. Yang ketiga, subjektivitas dan objektivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang untuk semua. Perkenalkan, nama saya Yosua Pewomane, Prodi Pendidikan Sosiologi, kelas C, semester 5. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu tentang sosiologi postmodern. Langsung saya tidak memperpanjang waktu. Sosiologi postmodern dianggap sebagai tradisi baru. Jadi kita harus memahami dulu apa itu teori sosiologi, apa itu teori klasik. Teori sosiologi klasik dan sosiologi modern. Baru kita mempelajari tentang sosiologi postmodern. Jadi teori postmodern adalah kelanjutan dari teori klasik dengan teori modern. Istilah postmodern masuk di Indonesia pada tahun 1930. Di bidang seni muncul kata postmodern, bukan di bidang sosiologi, tetapi muncul bidang seni. Belum sepopuler sekarang dan belum berkembang dalam sosiologi dipopulerkan Frederick de Ons memberikan beberapa pendapat, tetapi pada bidang seni. Kemudian pada tahun 1939 Arnold Toynbee mempopulerkan sosiologi postmodern hanya selisih 9 tahun. Tetapi pendapatnya itu masih berpengaruh sehingga sekarang kemudian pada tahun 1960 istilah postmodern masuk di Indonesia. Pada tahun 2000 itu sudah dipopulerkan sehingga banyak orang yang memahami apa itu sosiologi postmodern. Untuk memahami postmodern, kita melihat pandangan beberapa tokoh. Postmodern bukan paham tunggal dari sebuah teori, namun justru menghargai teori-teori yang bertebarangan dan sulit dicari titik temu yang tunggal. Namun Iota dan Veldren, postmodern adalah sebuah pemutusan total dari modernisme. Menurut Derrida Faulet dan Bauder, sebuah bentuk radikal dari kemodernan yang akhirnya bunuh diri karena sulit
menyeragamkan teori-teori sehingga melahirkan teori yang disebut dengan postmodern. Menurut Giddens, postmodern adalah bentuk sudah sadar yang lebih baik. Perbedaan postmodernisme dengan postmodernitas. Postmodernisme adalah sebuah cara berpikir dalam melihat fenomena sosial atau fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan sebuah pandangan postmodernis. Postmodernitas di situasi-situasi dan tata sosial, teknologi dan informasi sosial lebih memacu pada gaya hidup. Mengapa dikatakan sebagai postmodern? Dikatakan postmodern karena kritik terhadap postmodernis terhadap sekularis. Modernisme dianggap melahirkan. Yang pertama, determinasi ini disetir oleh alam dan sifatnya pasti. Yang kedua, saintisme, segala sesuatu harus dijelaskan secara ilmu. Yang ketiga, positivisme, yang juga mengabaikan segala yang sifatnya metafisik dan kritik. Postmodernisme. Yang keempat, individualisme, cara berpikir dualisme. Dalam dualisme itu ada cara berpikir positif dan negatif, mengubah pola nalar manusia lebih suka kepercayaan, dan yang kedua lebih sesuatu yang dapat diukur. Yang ketiga, subjektivitas dan objektivitas. Mungkin materi saya sampai di sini. Mungkin ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang untuk kita semua.